Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Nazri Swarisma, dan teman saya, Nazila Aska Fikriya Nasution, Rahmiati Awaliyah, dan Zafirah Adibah Batubara. Pada video ini, kami akan membahas materi buku Manajemen Perpajakan Strategi, Perencanaan Pajak dan Bisnis edisi revisi, penulis Dr. Handes Khairil Anwar Pohan, MSI, MBA. Baik ya, langsung saja kita masuk ke materinya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang bab 1 yaitu dasar-dasar manajemen perpajakan. Pendahuluan dan pengertian dari manajemen perpajakan. Manajemen perpajakan terdiri dari dua ilmu yang berbeda yaitu manajemen dan perpajakan. Manajemen sendiri berarti suatu proses pengelolaan, pengaturan, dan pemberdayagunaan. Manajemen perpajakan adalah suatu upaya yang dilakukan untuk meminimalisir pengeluaran suatu bisnis atau perusahaan dalam hal membayar pajak. Umumnya, perencanaan pajak atau tax planning merujuk kepada proses merekayasa usaha dan transaksi wajib pajak supaya utang pajak berada dalam jumlah yang minimal tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan. Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak atau sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Langkah selanjutnya adalah pelaksanaan kewajiban perpajakan atau tax implementation dan pengendalian pajak atau tax control. Pada tahap perencanaan pajak ini, dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan. Tujuannya, agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya, penekanan perencanaan pajak atau tax planning adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak. Manajemen perpajakan adalah upaya menyeluruh yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi maupun badan usaha melalui proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kewajiban dan hak perpajakannya agar hal-hal yang berhubungan dengan perpajakan dari orang pribadi, perusahaan, atau organisasi tersebut dapat dikelola dengan baik, efisien, dan efektif, sehingga dapat memberikan kontribusi maksimum bagi perusahaan dalam antrian peningkatan laba atau penghasilan. Fungsi dari manajemen perpajakan sendiri ada 3, yaitu tax planning, tax administration atau tax compliance, dan tax audit. Selanjutnya, motivasi perencanaan perpajakan. Motivasi perencanaan perpajakan ada 6. Yang pertama, tingkat kerumitan suatu peraturan. Yang kedua, besarnya pajak yang dibayar. Yang ketiga, upaya untuk negosiasi. Yang keempat, risiko deteksi. Yang kelima, besarnya denda. Dan yang terakhir adalah moral masyarakat. Manfaat perencanaan pajak ada 2. Perencanaan perpajakan ada 2, yaitu yang pertama penghematan kas keluar dan mengatur aliran kas masuk dan keluar atau cash flow. Selanjutnya, tujuan perencanaan perpajakan ada 4, yaitu meminimalisir beban pajak yang terutang, memaksimalkan laba setelah pajak, meminimalkan terjadinya kejutan pajak atau tax surprise jika terjadi pemeriksaan pajak oleh Fiskus dan memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar, efisien, dan efektif sesuai dengan ketentuan perpajakan. Persyaratan tax planning yang baik ada 3. Yang pertama, tidak melanggar ketentuan perpajakan. Yang kedua, secara bisnis masuk akal. Dan yang terakhir adalah didukung oleh bukti-bukti pendukung yang memadai. Kapan dilaksanakannya tax planning? Pajak itu melihat pada subjek yang sudah terbebani sebagai wajib pajak orang pribadi atau badan sejak awal. Misalnya, perusahaan baru berdiri, kemudian mulai berjalan dan tidak lama bubar. Jadi, walaupun sudah bubar, pajaknya belum selesai, maka planningnya dilakukan sepanjang usia perusahaan. Jadi, sejak saat berdiri, aktivitas manajemen sudah dimulai. Banyak sekali tax manajemen yang harus dilaksanakan. Pada saat perusahaan bubar atau pada saat wajib pajak orang pribadi meninggal, masalah pajaknya masih ada, jadi pajak tidak habis karena wajib pajak meninggal, karena warisan-warisan ini oleh Fiskus masih diotak-atik. Selanjutnya, resistensi pajak.
Resistensi pajak atau perlawanan terhadap pajak yang dilakukan wajib pajak merupakan hambatan dalam pemungutan pajak, baik yang disebabkan oleh kondisi negara dan masyarakat maupun oleh usaha-usaha wajib pajak yang didasari atau tidak mempersulit pemasukan pajak sebagai sumber penerimaan negara. Ada dua bentuk perlawanan pajak yang dilakukan oleh warga negara, yaitu perlawanan pasif dan perlawanan aktif. Dalam kaitannya dengan perlawanan aktif, ada beberapa modus yang biasanya digunakan wajib pajak untuk menghindari pajak, yaitu tax avoidance atau penghindaran pajak, tax evasion atau penggelapan atau penyelundupan pajak, dan tax saving atau penghematan pajak. Selanjutnya, cara-cara pengelakan pajak ada 6. Yang pertama, penggeseran pajak. Yang kedua, kapitalisasi. Yang ketiga, transformasi. Yang keempat, penyelundupan pajak. Yang kelima, penghindaran pajak. Dan yang terakhir adalah pengecualian pajak. Rambu-rambu dalam penyusunan tax planning. Dalam strategi perpajakan, kita mengenal adanya tax avoidance dan tax evasion. Dalam praktik di lapangan, kedua metode penghindaran pajak tersebut tipis perbedaannya, sehingga bisa terjadi bahwa apa yang pada awalnya didesain untuk melakukan tax avoidance, akhirnya terjebak melakukan tax evasion. Untuk menentukan legalitas tax management atau tax planning yang didesain, baik legal dan ilegal, rambu-rambu yang dapat dipakai adalah pidana pasal 38, 39, 41, 41A, 41B, dan 43. Undang-Undang KUHP Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang KUP Nomor 7 Tahun 2007. Tahapan pokok tax planning ada 5. Yang pertama, melakukan analisis database yang ada. Yang kedua, membuat satu model atau lebih rencana besar pajak. Yang ketiga, melakukan evaluasi atas perencanaan pajak. Yang keempat, mencari kelemahan dan memperbaiki kembali rencana pajak dan memutakhirkan rencana pajak. Selanjutnya, langkah-langkah praktis yang dapat dilakukan dalam tax planning ada 9. Yang pertama, mengusahakan agar terdapat penghasilan yang stabil untuk menghindari pengenaan pajak dari kelas penghasilan yang tarifnya tinggi. Yang kedua, mempercepat atau menunda beberapa penghasilan dan biaya-biaya untuk memperoleh keuntungan dari kemungkinan perubahan tarif pajak yang tinggi atau rendah, seperti penangguhan perencanaan PPN, PPN yang ditanggung pemerintah, dan lain sebagainya. Yang ketiga, menyebarkan penghasilan menjadi penghasilan dari beberapa wajib pajak seperti pembentukan kelompok perusahaan. Yang keempat, menyebarkan penghasilan menjadi penghasilan beberapa tahun untuk mencegah penghasilan tersebut termasuk ke dalam kelas penghasilan yang tarifnya tinggi, dan tunda pembayaran pajaknya dengan penjualan, cicilan, kredit, dan lain sebagainya. Yang kelima, mentransformasikan penghasilan biasa menjadi capital gain jangka panjang. Yang keenam, mengambil keuntungan sebesar-besarnya dari ketentuan mengenai pengecualian dari potongan-potongan. Yang ketujuh, memperlakukan uang dari hasil pembebasan pengenaan pajak untuk keperluan perluasan perusahaan yang mendapatkan kemudahan. Yang kedelapan, memilih bentuk usaha yang terbaik untuk operasional usaha. Dan yang terakhir adalah mendirikan perusahaan dalam satu jalur usaha yang sedemikian rupa sehingga dapat diatur secara keseluruhan penggunaan tarif pajak, potensi penghasilan, kerugian-kerugian, dan aset yang dapat dihapus. Perangkat tax planning ada 4. Yang pertama, pemahaman ketentuan. Yang kedua, pengadministrasian atau pendokumentasian yang baik. Yang ketiga, menjaga hubungan dan komunikasi yang baik. Keempat, implementasi perencanaan pajak. Selanjutnya, strategi tax planning. Ada 2, yaitu jurus tax planner dan tax planning yang masih berlaku. Selanjutnya, bab 2 yaitu strategi penghematan pajak melalui pemilihan bentuk usaha. Banyak pilihan bentuk usaha yang dapat dipertimbangkan oleh investor. Itu semua akan bermuara pada besarnya pajak yang akan ditanggung kelak. Ketika kita bicara mengenai masalah permodalan, pihak bank cenderung memilih bekerja sama dengan badan usaha PT ketimbang perseorangan. Karena misalnya, perhitungan risiko manajemennya lebih tinggi pada usaha perseorangan. Banyak alternatif yang bisa kita pergunakan untuk menghindari pungutan pajak. Cara yang paling gampang adalah dengan tidak melaporkan penghasilan kita terima. Tapi, tindakan ini akan membuat kita
sport jantung merasa dikejar-kejar terus oleh viskus. Cara yang paling elegan untuk menghindari pungutan pajak adalah dengan mencari cara meminimalkan pembayaran pajak tanpa menabrak koridor peraturan perpajakan. Dalam peraturan perpajakan, banyak celah hukum yang dapat kita manfaatkan untuk meminimalkan beban pajak tanpa harus berhadapan langsung dengan aparat pajak dalam pemeriksaan dan penyidikan pajak, yaitu dengan cara merapikan tax management dan tax planning perusahaan. Tujuan perencanaan pajak yang baik adalah memberikan keuntungan sebesar-besarnya kepada investor agar return on investment yang diperoleh semakin tinggi. Strategi perencanaan pajak dapat dimulai dari sejak awal berbisnis dengan melakukan setting up bentuk usaha yang akan dipilih investor. Entitas hukum bisnis di Indonesia yang diakui Undang-Undang Perpajakan adalah perseroan terbatas atau PT, koperasi, dan yayasan. Yang kedua, persekutuan yaitu firma, CV, dan kongsi. Yang ketiga, perseorangan. Dilihat dari aspek legalitasnya, perseroan terbatas atau PT, koperasi, dan yayasan adalah entitas berbadan hukum atau karena ada pengesahan pemerintah yakni Menteri Kehakiman atau Menteri Hukum dan HAM atas akte pendirian dan anggaran dasarnya, sedangkan persekutuan yaitu firma, CV, dan kongsi, dan perseorangan tidak berbadan hukum. Beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan bentuk usaha menurut Muhammad Zain yaitu ada 6. Yang pertama, bagaimana hubungan antara tarif pajak penghasilan orang pribadi dan tarif pajak penghasilan wajib pajak badan, termasuk ketentuan khusus yang mengatur hal itu. Yang kedua, pengenaan pajak penghasilan secara berganda, baik atas laba bruto usaha maupun penghasilan dari pembagian keuntungan atau dividen kepada para pemegang sahamnya. Yang ketiga, kesempatan untuk menunda pengenaan pajak pada tarif pajak penghasilan lebih kecil atau lebih besar apabila dibandingkan dengan kesempatan yang terdapat pada tarif pajak penghasilan dan akumulasi penghasilan perusahaan. Yang keempat, adanya ketentuan mengenai kerugian hasil usaha, neto, dan kredit investasi yang berlaku bagi bentuk usaha tertentu. Yang kelima, kemungkinan pengajuan perlakuan khusus terhadap pajak atas akumulasi laba, pajak atas penghasilan personal, holding company, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah liberalisasi ketentuan yang mengatur fringe benefit dan payment in kind. Selanjutnya, bab 3 yaitu tax planning PPh pasal 21 atau 26. Pajak penghasilan sehubungan dengan pekerjaan jasa dan kegiatan yang dilakukan wajib pajak orang pribadi, subjek pajak dalam negeri. Yang selanjutnya disebut PPh pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya. Dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Bila penerima penghasilan tersebut adalah wajib pajak orang pribadi sebagai subjek pajak dalam negeri atau SPDN, maka akan dikenai PPh pasal 21. Sedangkan bila penerima penghasilan adalah orang pribadi dengan status sebagai subjek pajak luar negeri atau SPLN, selain bentuk usaha tetap atau BUT, akan dikenai PPh pasal 26. Selanjutnya bab 4 yaitu tax planning PPh pasal 22, pasal 23 atau 26, dan PPh final. Cara mudah yang dilakukan oleh pemerintah untuk memungut pajak adalah dengan cara mewajibkan wajib pajak melakukan pemungutan dan pemotongan atas pajaknya, dan pihak lain atau pihak ketiga sesuai dengan kewajiban pajak untuk melakukan pemotongan atau pungutan pajak dan selanjutnya menyetorkan dan melaporkan ke kantor pajak setiap bulan berdasarkan ketentuan perpajakan. Cara seperti ini dikenal dengan nama sistem withholding tax. Dengan cara ini, pemerintah akan lebih mudah dan hemat mengumpulkan pajak tanpa upaya dan biaya yang besar. Tugas pemerintah cukup mengawasi saja
Dan bila ada wajib pajak yang tidak menjalankan withholding tax dengan benar, Dirjen Pajak tinggal menerapkan sanksi administrasi yang akan menambah pemasukan atau penerimaan negara. Berbeda dengan self-assessment yang memberi kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakan sendiri, dengan sistem withholding tax, wajib pajak diwajibkan untuk memotong, menyetorkan, dan mengadministrasikan pajak pihak lain. Dalam praktiknya, masih saja kita temukan banyak wajib pajak yang tidak memiliki informasi lengkap mengenai pajak apa saja yang harus dipotong atau dipungut. Sehingga, ketika wajib pajak melaksanakan transaksi pembayaran dan tidak melakukan pemotongan atau pemungutan PPh, maka konsekuensi yang harus dihadapinya adalah wajib pajak tersebut akan dikenai tagihan atas pajaknya yang tidak atau kurang dipungut, ditambah dengan sanksi administrasi. Terkesan kurang adil, perlakuan pengenaan sanksi perpajakan terhadap wajib pajak pemungut dan pemotong pajak karena mereka dibebani kewajiban untuk memungut pajak pihak lain yang seharusnya bukan tanggung jawab mereka untuk memungut dan mengadministrasikannya, melainkan tanggung jawab pemerintah atau Dirjen Pajak. Tetapi, ketika wajib pajak pemungut dan pemotong pajak tersebut luput memotong atau memungut pajak yang seharusnya mereka potong, maka kepada mereka akan dikenai sanksi perpajakan tanpa ada kompensasi apapun atas jumlah pajak yang berhasil mereka potong atau pungut. Padahal, wajib pajak pemotong atau pemungut juga telah mengeluarkan macam-macam biaya overhead untuk penyelenggaraan administrasinya. Didorong oleh akses kemudahan dalam pemungutan atau pemotongan pajak yang kadang berbenturan dengan asas keadilan, namun kaidah kecukupan penerimaan negara dari sektor pajak tampaknya lebih menonjol dan semakin terkristal dalam UU PPh yang baru yang memberikan keleluasaan dan kewenangan bagi pemerintah dalam menentukan jenis penghasilan yang merupakan objek withholding tax dan terus memperluas pengenaan withholding tax ini seperti tertuang dalam Undang-Undang PPh nomor 36 tahun 2008. Bab 5. Tax Planning PPN dan kajian perpajakan dalam penyerahan barang di luar daerah pabean. PPN adalah pajak tidak langsung yang dikenakan atas konsumsi barang atau jasa kena pajak di dalam daerah pabean. Setiap pembelian dan penjualan barang jasa dari pengusaha kena pajak dikenai PPN. Sesuai legal karakter dari PPN ini yang bersifat non-kumulatif, maka dalam karena konsumen terakhirlah yang harus menanggung PPN ini. Kalau pajak penjualan memang bisa terjadi pajak berganda karena pengenaannya bukan bersifat multi-stage levy. Beda halnya jika pembeli barang adalah pengusaha yang mengolahnya lebih lanjut atau untuk tidak dijual kembali, maka beban PPN yang dibayarkan dapat digeser pada pembeli berikutnya. PPN memiliki karakteristik sebagai pajak tidak langsung yang beban pajaknya bisa digeser ke konsumen akhir. PPN juga memiliki karakteristik sebagai pajak objek yang mengandung pengertian bahwa timbulnya kewajiban pajak di bidang PPN sangat ditentukan oleh adanya objek pajak. PPN tidak mempertimbangkan kondisi subjektif dari subjek pajak. Pembahasan tentang perencanaan PPN difokuskan pada beberapa upaya berikut ini. 1. Memaksimalkan mekanisme pengkreditan PPN. 2. Memaksimalkan fasilitas di bidang PPN. 3. Sentralisasi pengenaan PPN. 4. Membangun sendiri dalam kegiatan usaha. 5. PPN atas barang gratis untuk keperluan promosi. 6. Penjagaan cash flow. 7. Pengendalian PPN. 8. Tanggung jawab renteng. Prinsip destinasi dalam pemungutan PPN mencerminkan keselarasan atau harmonisasi sistem perpajakan suatu negara yang ditentukan oleh tiadanya hambatan memajaki impor dan mengkreditkan beban pajak sebelum ekspor terhadap pajak dengan tarif PPN 0% atas ekspor. Sifat multi-stage dari indirect subtraction method yang diambil dalam UU PPN yang berlaku seperti prinsip destinasi ini pula yang menurunkan syarat-syarat penyerahan barang-barang yang tidak dikenai pajak atas penyerahan barang yang dilakukan di luar daerah pabean sebagaimana dimaksud dalam pasal 4A UU PPN tahun 1993
1994 dan tahun 2000. Bab 6. Tax Planning PPh Badan. Pajak penghasilan adalah pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan yang dikenakan atas penghasilan kena pajak perusahaan. Dalam menetapkan penghasilan kena pajak, harus dihitung dulu berapa penghasilan bruto yang menjadi objek pajak, kemudian dikurangi dengan pengeluaran yang boleh dikurangkan dengan penghasilan bruto tersebut. Selisih atas keduanya adalah laba kena pajak yang menjadi objek pengenaan pajak penghasilan. Tentu saja terdapat perbedaan pendapat antara perhitungan pajak versi PSAK dengan versi fiskal. Tetapi perbedaan tersebut tidak perlu dipertentangkan karena masing-masing memiliki tujuan penggunaan yang berbeda. Meskipun pengukuran profitnya diperoleh dari sumber data yang sama, yakni laporan keuangan komersil, setiap wajib pajak dituntut untuk mengetahui dan memahami dengan sebaik-baiknya sebab-sebab terjadinya perbedaan antara perlakuan akuntansi dan pajak. Pada prinsipnya, ada beberapa elemen dasar yang menjadi penyebab perbedaan, yaitu: pertama, tentang penghasilan atau pendapatan itu ada yang merupakan objek pajak dan ada yang bukan. Kedua, tentang penghasilan yang merupakan objek pajak, ada yang dikenakan PPh bersifat tidak final, ada juga yang final. Ketiga, tentang biaya pengeluaran ada yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, ada yang tidak. Keempat, terdapat perbedaan metode pembukuan atau pencatatan antara akuntansi dan fiskal, amortisasi penilaian persediaan, penyusutan, dan pencadangan. Kelima, tentang pemilihan pembukuan atau pencatatan terkait dengan apakah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang menurut ketentuan perpajakan dibolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan normal perhitungan penghasilan neto, dan wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas agar diperbolehkan menggunakan pencatatan. Bab 7. Optimalisasi pembayaran pajak untuk menghemat pajak. Optimalisasi pembayaran pajak ini merupakan suatu langkah pengamanan yang harus dilakukan objek pajak terkait transaksi dengan pihak ketiga dan penjagaan cash flow perusahaan, yang tujuannya adalah untuk mendatangkan penghematan pajak. Optimalisasi pembayaran pajak dapat dilakukan seperti yang diuraikan di bawah ini. 1. Pengamanan kontrak bisnis dari potensi pemotongan withholding tax. 2. Optimalisasi pengkreditan pajak penghasilan yang telah dibayar. 3. Pengajuan permohonan penurunan angsuran PPh pasal 25. 4. Pengajuan surat keterangan bebas PPh pasal 25 dan pasal 23. 5. Mengangsur atau menunda pembayaran pajak. Lalu yang terakhir, rekonsiliasi atau ekualisasi SPT PPh badan dengan SPT PPh pasal 21, PPh pasal 23 atau 26, dan SPT masa PPN. Transaksi-transaksi khusus. Transaksi-transaksi khusus ini meliputi will, operate, transfer, BOT, leasing dengan hak opsi, joint operation atau konsorsium, hospital industri, implikasi fasilitas pajak penghasilan pada yayasan pendidikan dan tax planningnya, jasa pelatihan atau jasa event organizer, tinjauan aspek perpajakan dan tax planningnya, serta fenomena pemajakan usaha jasa konstruksi. BOT bangunan guna serah adalah bentuk perjanjian kerjasama yang dilakukan antara pemegang hak atas tanah dengan investor yang menyatakan bahwa hak atas tanah memberi hak kepada investor untuk menjadikan bangunan selama masa perjanjian BOT dan mengalihkan kepemilikan bangunan kepada pemegang hak atas tanah setelah masa guna serah BOT berakhir. Transaksi sewa guna usaha digolongkan sebagai sewa guna usaha dengan hak opsi kapital atau financing lease apabila memenuhi kriteria berikut. Yang pertama, jumlah pembayaran lease selama periode lease ditambah dengan nilai residu barang modal. Yang kedua, masa sewa guna usaha ditetapkan sekurang-kurangnya 2 tahun untuk golongan 2, 3 tahun untuk golongan 2 dan 3 tahun, 3 tahun untuk golongan 2, 3, 7, dan 7 tahun untuk golongan bangunan. Dan yang ketiga yaitu perjanjian sewa guna usaha memuat ketentuan mengenai opsi bagi lease. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, praktis tidak ada lagi peluang bagi hotel untuk menerbitkan PPN untuk pendapatan usahanya. Kalaupun ada jumlahnya, tidak signifikan. Untuk menjamin kepastian hukum dalam perizinan usaha
serta perlakuan perpajakannya, serta industri, institusi, pusat jasa pelatihan atau pendidikan tenaga kerja atau sumber daya manusia, maka izin penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Departemen Tenaga Kerja dan Naker mutlak diperlukan berdasarkan Undang-Undang PPN dan Undang-Undang PPH yang berlaku. Atas penyerahan jasa ini di dalam daerah pabean tidak dikenakan PPN 10% dan juga tidak ada pemotongan dari klien untuk PPH sebesar 23 pasal 23 sebesar 2%. Manajemen rugi fiskal dan strategi perpajakan. Bila SPT tahunan badan yang melampirkan laporan keuangan fiskal sudah dimasukkan ke kantor pelayanan pajak setelah berakhirnya masa pajak tahun yang bersangkutan, maka pada saat itu juga terdapat pengakuan secara fiskal atau sebelum pemeriksaan pajak. Apakah perusahaan mengalami kerugian atau mendapatkan laba usaha? Laba atau rugi fiskal tersebut sebenarnya adalah hasil dari perhitungan laba atau rugi komersial setelah dilakukannya penyesuaian atau koreksi fiskal baik positif maupun negatif. Jika pengeluaran yang diperkenankan setelah dikurangkan dari penghasilan bruto didapat kerugian sebesar dikompensasikan dengan penghasilan bruto atau laba fiskal selama 5 tahun berturut-turut dimulai sejak tahun berikutnya sesudah tahun didapatkannya kerugian tersebut. Situasi perekonomian yang lesu dan perusahaan mengalami kerugian beruntun karena kemunduran kegiatan usaha akan menyebabkan menurunnya daya tahan perusahaan. Situasi dan kondisi yang tidak kondusif semacam itu akan mengancam cash flow perusahaan dan bila dibiarkan terus, semua aktivitas perusahaan akan terhenti atau ekstrimnya perusahaan terpaksa tutup. Dalam menyiasati kerugian perusahaan ada beberapa strategi yang bisa ditempuh untuk menyelamatkan kelangsungan hidup perusahaan dari kerugian yang lebih parah, antara lain, yang pertama melakukan penilaian kembali atau revaluasi aktiva tetap. Yang kedua, melakukan penggabungan usaha atau merger atau business combination. Dan yang ketiga, menunda biaya penyusutan. Manajemen penutupan usaha dan strategi perpajakannya. Dalam situasi dan kondisi di mana perusahaan mengalami kerugian beruntun karena kemunduran kegiatan usaha atau karena omset usaha yang menurun drastis, karena kesimpulan kegiatan perusahaan terhenti atau macet, ditambah kondisi usaha yang terlilit utang sehingga cash flow perusahaan tidak tertolong lagi. Dalam keadaan demikian, manajemen perusahaan harus merekayasa ulang strategi perusahaan dengan melakukan berbagai usaha penyelamatan agar perusahaan tersebut terhindar dari kebangkrutan. Selain melakukan restrukturisasi keuangan dengan mengonversikan utang menjadi modal dan melakukan penjadwalan ulang pembayaran utang serta renegosiasi suku bunga pinjam, manajemen bisa melakukan upaya persuasif terhadap investor agar mau menyuntikkan dana talang atau membeli atau mengakuisisi perusahaan tersebut. Bila usaha penyelamatan tersebut juga buntu, tidak ada pilihan-pilihan lain selain menutup atau melikuidisasi perusahaan. Keputusan melikuidisasi perusahaan merupakan pilihan terakhir yang harus diambil pengusaha. Karena tindakan tersebut selain berdampak pada berhentinya pemasukan, perusahaan juga harus menyelesaikan kewajiban terhadap pihak ketiga, termasuk kewajiban hutang pajak yang dilindungi undang-undang. Manajemen perpajakan perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. Hubungan istimewa ini banyak dijumpai dalam praktik bisnis, baik dalam cakupan domestik maupun multinasional. Dari sudut perbankan, Bank Indonesia selaku bank sentral menaruh perhatian yang sangat besar terhadap kelompok perusahaan yang memiliki hubungan istimewa dengan anak-anak perusahaannya atau subsidiaries atau sister companies, dan memiliki kriteria tertentu dalam melakukan penilaian terhadap pemberian kredit korporat bagi kelompok bisnis tersebut. Otoritas perpajakan mempunyai perlakuan perpajakan yang berbeda terhadap transaksi keuangan dari perusahaan yang memiliki hubungan istimewa dibandingkan dengan wajib pajak independen. Hubungan istimewa ini dapat terjadi dalam jaringan perusahaan multinasional. Globalisasi ekonomi, bisnis, dan investasi telah mempersubur tumbuh kembangnya multinasional, enterprise atau corporation. Untuk memperkuat basis globalnya, perusahaan multinasional mendirikan anak-anak perusahaan, cabang dan perwakilan usahanya di berbagai negara yang tujuannya untuk memperkuat aliansi strategis dan menumbuh kembangkan pangsa pasar atau market share, ekspor dan impor produk-produk mereka di berbagai negara.
Studi yang dilakukan di Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Jerman, dan beberapa negara di Eropa lain, serta Jepang menunjukkan bahwa pada tahun 1970-an, lebih dari 75% perdagangan internasional negara-negara tersebut dilakukan antar perusahaan yang bergabung dalam kelompok perusahaan multinasional. Perhitungan harga, imbalan, atau persyaratan dagang, terms of trade, pembiayaan dan pelaksanaan bisnis antar mereka ditentukan berdasarkan kebijakan harga transfer. Harga transfer tersebut dapat sama atau karena berbagai pertimbangan, berbeda dengan harga pasar. Dengan perkembangan dunia usaha yang demikian cepat dan seringkali bersifat rasional, diperkenalkan produk dan metode usaha baru, misalnya dalam bidang keuangan dan perbankan, maka bentuk dan variasi transfer pricing dapat tidak terbatas. Selanjutnya, materi fenomena keadilan dalam pengenaan sanksi perpajakan. Pengenaan bunga 2% per bulan tanpa batas waktu dalam pasal 19 ayat 1 Undang-Undang KUP dianggap bertentangan dengan asas kepastian hukum mengenai waktu pengenaan bunga. Penagihan dan pelaksanaan UU tersebut dianggap bertentangan dengan asas keadilan sebagaimana diamanatkan dalam pasal 27, 28D, dan 28I UUD 1945. Tidak mungkin memungkiri bahwa langkah reformasi perpajakan yang dilakukan pemerintah yang meliputi pembaruan kebijakan dan administrasi perpajakan selama ini berhasil mendorong peningkatan penerimaan pajak secara signifikan. Meski demikian, masih banyak kendala yang dihadapi, baik dalam bidang administrasi, pemungutan pajak, pemeriksaan pajak, keberatan pajak, keadilan pajak, serta kepatuhan wajib pajak sebagai implikasi dari kebijakan dan administrasi perpajakan itu sendiri. Pembaruan kebijakan perpajakan dilaksanakan antara lain melalui amandemen UU PPH, UU PPN dan PPNBM, UU KUP, dan UU pajak lainnya. Peran penerimaan pajak sebagai salah satu sumber penting pembiayaan negara masih perlu ditingkatkan. Sebab dibandingkan dengan negara tetangga saja, tax ratio kita masih jauh tertinggal. Rasio penerimaan pajak kita masih sangat rendah. Upaya meningkatkan tax ratio ini bisa dilakukan bila kita tidak cepat berpuas diri dengan mencapai pajak sekarang. Kita harus terus melakukan evaluasi dan penyempurnaan kebijakan perpajakan agar pelaksanaan sistem perpajakan lebih efektif dan efisien, dan memiliki daya saing yang tinggi. Kegagalan kita dalam menciptakan iklim perpajakan yang kondusif dan kompetitif tidak saja berimbas pada hilangnya rasa keadilan dan kepastian hukum bagi wajib pajak, tetapi juga gagalnya upaya meningkatkan kepatuhan atau tax compliance wajib pajak dan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap aparatur pajak. Selanjutnya, materi insentif fiskal perpajakan untuk penanaman modal di bidang usaha tertentu di daerah tertentu dan tax planningnya. Pemberian insentif untuk investasi oleh negara berkembang tidak lagi dianggap sebagai barang langka. Bahkan negara maju seperti Amerika Serikat dan Inggris pun juga memberi insentif yang atraktif, seperti pemberian hibah agar dapat bersaing dengan negara lain dalam menarik investasi. Dalam praktik, ketetapan pemberian insentif fiskal untuk investasi di Indonesia tidak berlaku secara otomatis untuk setiap perusahaan yang lokasinya di daerah tertentu atau daerah terpencil. Bahkan, bisa terjadi penolakan meskipun sudah ada surat persetujuan penanaman modal yang diterbitkan oleh BPKM. Untuk negara berkembang, pemberian insentif pajak untuk investasi harus dilakukan lebih selektif karena meskipun sangat dibutuhkan, insentif ini dapat menciptakan distorsi dalam sistem, mengurangi penerimaan pajak dan memberi tekanan pada beban anggaran. Namun, dalam rangka menunjang kebijakan pemerintah dalam mendorong pembangunan di daerah tertentu atau terpencil, insentif fiskal merupakan suatu keharusan, bahkan harus diprioritaskan untuk mengejar ketertinggalan daerah terpencil, mengurangi kesenjangan ekonomi, kemiskinan, dan pengangguran. Pemberian fasilitas perpajakan pada daerah tertentu merupakan bentuk insentif pajak yang disediakan oleh pemerintah RI kepada investor dalam rangka melakukan dan mendorong investasi langsung, baik melalui penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, percepatan pembangunan, serta pendalaman struktur industri di bidang usaha tertentu dan di daerah tertentu, sehingga kepada wajib pajak yang melakukan penanaman modal atau perluasan modal di bidang usaha tertentu dan atau daerah tertentu dapat diberikan fasilitas pajak penghasilan. Pemberian insentif ini menimbulkan multiplier efek bagi perekonomian
dan akan meningkatkan penerimaan negara. Selanjutnya, strategi menghadapi pemeriksaan. Tidak ada seorang pun yang bisa lolos dari pemeriksaan pajak. Semua wajib pajak memiliki peluang yang sama untuk diperiksa. Mungkin tahun 2012 surat pemberitahuan pajak, tahun 2011 wajib pajak tidak diperiksa, tetapi bisa saja SPT tersebut diperiksa tahun depannya. Untuk kepentingan budgeter, otoritas pajak mengemban tugas berat meningkatkan penerimaan negara dan sektor pajak guna membiayai penyelenggaraan pemerintah serta meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Menurut pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan, atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan undang-undang perpajakan. Pada umumnya yang menjadi objek pemeriksaan pajak adalah surat pemberitahuan atau SPT yang disampaikan oleh wajib pajak. Penghasilan SPT sendiri didasarkan pada pembukuan yang diselenggarakan oleh wajib pajak. Oleh sebab itu sangat penting bagi kita wajib pajak untuk merapikan dan memutakhirkan pembukuannya agar lebih mudah ketika menghadapi pemeriksaan. Pelaksanaan pembukuan di Indonesia berdasarkan akuntansi keuangan. Namun, untuk tujuan perpajakan perlu diadakan beberapa penyesuaian atau koreksi fiskal sesuai dengan ketentuan perpajakan. Selanjutnya, perencanaan pajak akhir tahun. Jangan lewatkan kesempatan terakhir untuk beberapa peluang penghematan pajak saat menjelang akhir tahun buku. Dalam hal ini, beberapa bulan terakhir dari tahun fiskal korporasi sangat penting dan merupakan waktu yang tepat untuk menelaah kewajiban pajak penghasilan perusahaan sekaligus mengkaji apa yang dapat dilakukan untuk meminimalkannya. Demikian pula halnya untuk meminimalkan secara legal beban pajak perusahaan mengapa tidak dilakukan penggeseran pendapatan ke tahun berikutnya atau percepatan pembelaan biaya sepanjang tidak keluar dari koridor ketentuan perpajakan. Strategi umum perencanaan pajak akhir tahun secara tradisional adalah mengurangi penghasilan kena pajak dengan cara menunda pengakuan penghasilan dan mempercepat pengakuan biaya. Dengan demikian, beban pajak penghasilan menjadi lebih kecil. Namun dalam hal ini, kita perlu mempertimbangkan situasi masing-masing wajib pajak dan tujuan perencanaan pajak yang kita inginkan. Kita juga harus tetap waspada terhadap kondisi khusus, termasuk antisipasi terhadap adanya kebijakan perpajakan baru yang akan dikeluarkan oleh pemerintah. Memaksimalkan keuntungan pajak harus mencakup tax review dari kedua tubuh fiskal, yakni tahun sekarang dan tahun berikutnya.